Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in good condition. Nah, kali ini kita akan masuk pada chapter 4 dengan judul Come to my birthday please. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah students will be able to, murid-murid akan bisa untuk, pertama, to invite someone to do something, mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua, to give instruction, memberikan perintah. Dan ketiga, to ask for permission atau meminta izin. Nah, yang pertama kita pelajari adalah expression of invitation. What is the expression of invitation? Apa itu ungkapan mengajak? The expression of invitation is the expression used to invite someone to do something. Adalah ungkapan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, di sini biasanya yang sering terjadi adalah kita mengajak seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau untuk pergi ke suatu acara. Dan apa saja example of inviting someone atau contoh dari ungkapan mengajak seseorang? Yang pertama adalah will you join us for lunch? Akankah kamu ikut kami makan siang? Can you come to my party? Bisakah kamu datang ke pesta saya? Do you want to join us? Apakah kamu ingin ikut kami? Would you like to come to a party with me? Maukah kamu datang ke pesta dengan saya? Will you come to our party next week? Akankah kamu datang ke pesta kami minggu depan? Nah, ini adalah ungkapan yang sering digunakan untuk mengajak seseorang pergi ke suatu acara ataupun melakukan sesuatu. Biasanya memakai kata pertanyaan will ataupun can. Dan kemudian respons atau jawaban ataupun umpan baliknya adalah yang pertama, yes I will, ya saya akan atau saya ingin. Kemudian adalah absolutely count me in, yang artinya adalah ya saya akan ikut. Kemudian I really want to but, saya sangat ingin tapi. Nah, ini adalah bentuk dari respon yang menolak untuk diundang atau diajak ke suatu acara. Ini berarti adalah penolakan. Kemudian responnya adalah sure I love to. Ini adalah respon bahwa dia sure artinya adalah tentu, I love to artinya adalah ya saya sangat menyukainya. Berarti ini adalah respons yang menunjukkan bahwa dia menerima ajakan tersebut. Kemudian terakhir adalah I'm sorry I can't, yang artinya saya minta maaf saya tidak bisa. Dan ini adalah ekspresi dari penolakan. Nah, respon ini kita sesuaikan dengan konteks kita masing-masing. Apakah kita ingin menerima ajakan ataupun menolak ajakan yang diberikan oleh seseorang. Example of conversation, contohnya dalam percakapan adalah hello Benny, this is Edo, how are you? Halo Benny, ini Edo, apa kabarmu? I'm fine, saya baik-baik saja. Benny, are you coming to Lina's birthday party? Yes, you are coming to arrange you. Nah, ini adalah bentuk dari inviting someone. Di sini berarti Benny, are you coming to Lina's birthday party? Benny, apakah kamu datang ke pesta ulang tahun Lina? Dan Benny menjawab dengan yes, you are coming to arrange you. Dan Benny menjawab ya, kamu datang juga kan? Nah, di sini berarti Benny menanyakan, kemudian Edo menanyakan, kemudian Benny juga mengajak Edo untuk pergi ke ulang tahun Lina. Kemudian kedua adalah expression of giving instruction atau ungkapan memberikan perintah. What is the expression of giving instruction? The expression used to command someone to do something. Dan ini adalah ungkapan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, bahasanya dalam bahasa Inggris ini disebut dengan imperatif atau kalimat perintah. Apa saja contohnya? Example of giving instruction. Ungkapannya adalah please put the book on the table. Tolong letakkan buku itu di atas meja. Clean the whiteboard please. Tolong bersihkan papan tulis. Kemudian please open the windows. Please bukalah jendela itu. Kemudian open your book.
buka buku kamu. Come in please, masuklah. Nah, ini adalah contoh dari memberikan perintah atau imperatif. Nah, di sini bisa kita lihat kita memakai kata kerja untuk membuat kalimat perintah. Contohnya di kalimat pertama adalah put, letakkan. Yang kedua clean, bersihkan. Open, buka. Kemudian come, masuk. Nah, respons atau umpan baliknya adalah kita lihat di sini. Bisa kita pakai alright yang artinya adalah ya, kemudian yes ma'am yang artinya ya ma'am, kemudian sorry it's windy outside, maaf di luar berangin. Nah, ini adalah contoh dari penolakan, berarti dia tidak mau diberikan perintah. Kemudian okay, dan terakhir adalah thank you ma'am atau terima kasih. Contohnya dalam conversation atau percakapan bisa dilihat di buku. Nah, di sini Dayu, thanks for the purse, I like it. Open it please, there's something in it. Dayu, terima kasih untuk dompetnya, saya suka. Open it please, bukalah, there's something in it, ada sesuatu di dalamnya. Nah, di sini berarti Dayu meminta kawannya untuk membuka hadiah yang telah dia berikan. Di sini berarti ada kalimat perintah, yaitu adalah open it please, bukalah. Kemudian di contoh yang keduanya, open it now Lina, I hope you like it. Sure, alright, let me open it now. Bukalah sekarang Lina, saya harap kamu menyukainya. Tentu ya, saya akan membukanya sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat yang laki-laki ini menyuruh Lina untuk membuka hadiah yang dia berikan dengan mengatakan open it now Lina, bukalah sekarang Lina. Kemudian terakhir adalah expression of asking for permission atau ungkapan untuk meminta izin. What is the expression of asking for permission? The expression used to ask for permission to do something, atau ungkapan untuk minta izin untuk melakukan sesuatu. Nah, sini berarti kita ingin meminta izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh ekspresinya adalah may I join the test? Bolehkah saya mengikuti tes itu? May I open the window? Bolehkah saya membuka pintu? Can I use your pen? Bisakah saya menggunakan penamu? Can I sit here? Bisakah saya duduk di sini? Kemudian terakhir adalah can I talk to you? Bisakah saya bicara denganmu? Nah, di sini bisa kita lihat untuk asking for permission kita bisa menggunakan may dan can. Tapi perbedaannya adalah may di sini kita gunakan ketika kita berbicara dalam situasi formal atau dengan orang yang lebih tua dengan kita atau dalam situasi formal seperti di sekolah ketika kita berbicara dengan guru. Kemudian can kita gunakan untuk situasi informal ketika kita bicara dengan teman ataupun orang yang dekat dengan kita. Kemudian responsesnya atau ungkapan umpan balik atau jawabannya adalah sure, please join with us. Tentu, ikutlah dengan kami. Kemudian no, it's windy outside. Tidak, di luar berangin. Nah, ini adalah bentuk penolakan, berarti tidak diizinkan. Kemudian adalah sorry, I'm using it now. Maaf, saya sedang menggunakannya sekarang. Nah, ini juga bentuk dari penolakan memberikan izin. Kemudian adalah yes, of course you can. Ya, tentu kamu bisa duduk di sini. Berarti ini adalah bentuk memberikan permisi atau memberikan izin. Yang terakhir adalah sure atau tentu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan ungkapan asking for permission. Kemudian contoh dalam percakapan. Hey Udin, what are you doing there? May I wash my hands, ma'am? Hey Udin, apa yang kamu lakukan di sana? Bolehkah saya mencuci tangan saya, ma'am? Nah, di sini ketika Udin berbicara dengan gurunya dan ini berarti dia situasi formal, maka dia memakai katanya may, bolehkah. Berarti bolehkah saya mencuci tangan saya, ma'am? Kemudian contoh yang kedua, Benny, have a seat, go back to your group. Sorry ma'am, please excuse me, I will return this dictionary to the library. Benny, duduklah, kembalilah ke grupmu. Maaf ma'am, izinkan saya, I will return. Saya akan mengembalikan kamus ini ke perpustakaan. Nah, di sini kata minta izinnya adalah please excuse me.
Please excuse me ini artinya adalah tolong izinkan saya. Berarti ini adalah salah satu contoh dari kalimat asking for permission. Nah, itu adalah materi kita chapter 4 dengan judul Come to my birthday please. Nah, latihannya akan saya berikan dalam grup WA kelas. Sekian dan semoga bermanfaat materi kali ini. I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.